semuanya, selamat datang di channel Oluitah dan semoga Anda terhibur. Pagi itu, di jantung pedalaman Kalimantan yang masih perawan, udara sejuk namun terasa berbeda. Bukan hanya kelembapan khas rimba yang merangkul kulit, tetapi juga getaran energi, campuran kegembiraan dan antisipasi. Aroma tanah basah dan dedaunan hutan yang membusuk bercampur dengan harum asap tipis dari tungku-tungku kayu yang mengepul di setiap rumah. Mentari belum sepenuhnya memanjat langit, baru sebatas memancarkan rona keemasan yang menembus celah-celah kanopi pohon meranti raksasa, menciptakan pilar-pilar cahaya di antara kabut tipis yang masih menggantung. Hari itu adalah puncak dari Pesta Panen Raya Bunga Padi, sebuah perayaan sakral yang hanya digelar setiap 7 tahun sekali. Sebuah perayaan yang telah diwariskan dari nenek moyang, mengikat seluruh komunitas dalam ikatan syukur dan kebersamaan. Sungai, urat nadi kehidupan kampung tersebut, kini menjelma menjadi pemandangan yang tak pernah sepadat ini. Sejak fajar menyingsing, gemuruh dayung telah memenuhi udara. Lebih dari 100 jukung, perahu tradisional Dayak yang beraneka rupa, berlayar hilir mudik. Ada jukung-jukung kecil yang hanya muat 1 orang, tampak lincah seperti capung di permukaan air. Ada pula jukung panjang berukir kepala naga, dihiasi kain-kain tenun, warna-warni, dan manik-manik indah, sanggup mengangkut belasan orang dengan perbekalan melimpah. Dari kampung hulu, datanglah rombongan para tetua dengan persembahan kerbau dan ayam hidup. Dari muara terentang, para gadis desa dengan hiasan kepala bulu burung dan kalung taring babi hutan menyanyikan lagu-lagu syukur yang menggema di antara pepohonan. Dayung-dayung kayu ulin beradu ritmis dengan air, menciptakan simfoni yang seolah memanggil seluruh roh hutan untuk turut serta dalam perayaan. Tawa renyah anak-anak yang bermain cipratan air, obrolan riuh para ibu saat menata sesajen, dan canda para pemuda yang berlomba dayung ringan, semua berpadu menjadi orkestra kehidupan. Panglima Laweng, kepala adat kampung, seorang pria dengan kulit keriput yang merekam jejak ratusan musim, berdiri di tepian sungai. Matanya yang tua namun tajam memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Di sampingnya, cucunya, Laras, gadis berusia belasan tahun dengan rambut hitam tergerai dan mata secerah bintang, memegang erat tangan sang kakek. "Kakek, ini adalah pesta paling ramai yang pernah Laras lihat," seru Laras. Matanya berbinar-binar. Panglima Laweng tersenyum tipis. "Ya nak, kekuatan doa kita telah sampai ke para leluhur. Panen kita berlimpah. Kita harus bersyukur." Namun, saat mentari mulai condong ke puncak kepala tepat di tengah hari, suasana riuh itu perlahan terenggut. Sebuah anomali mulai menyelinap. Dari tikungan sungai yang dikenal angker, tempat sebatang pohon beringin raksasa dengan akar menjuntai ke air, terdengar suara aneh. Bukan suara dayung yang menabrak batu, bukan pula riuh rendah perahu. Ini adalah dentuman, gedebuk-gedebuk yang berat disusul kriet-kriet, seperti kayu yang dipaksa melampaui batasnya. Lalu terdengar desisan samar yang seolah datang dari kedalaman air. Keriuhan obrolan perlahan mereda, tawa terhenti. Kepala-kepala menoleh serempak. Mata-mata menyipit mencoba menembus kabut tipis di tikungan sungai itu. Sebuah kegelisahan mulai menyebar di antara warga. "Suara apa itu, Panglima?" bisik seorang nelayan tua bernama Bahim. Tangannya otomatis memegang gagang pancingnya, mencari pegangan. Panglima Laweng
mengerutkan kening. Wajahnya yang biasanya teduh kini diselimuti ketegangan. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tenang. "Itu bukan dari kita," bisiknya pelan. Namun suaranya syarat makna. Beberapa jukung nelayan yang lebih dulu berada di dekat sana, yang seharusnya sibuk menyiapkan jala, kini terlihat mundur perlahan. Dayung mereka bergetar. Mereka telah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Di tengah pusaran air dekat beringin tua itu, sebuah jukung kosong. Jukung biasa, berukuran sedang, yang tampaknya hanyut entah dari mana. Terguncang hebat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang bergumul di atasnya. Jukung itu maju sebentar dengan kecepatan tak wajar, lalu mundur dengan cepat, berputar tak beraturan, diiringi suara dentuman yang semakin nyaring, menusuk telinga. Paman Bahim lihat, perahu itu bergerak sendiri. Laras berbisik, jemarinya meremas kuat baju Panglima Lawing. Panglima Lawing, dengan kearifan yang diwarisi turun-temurun dari garis keturunan para penjaga adat, maju selangkah ke tepian air. Matanya menatap tajam ke arah jukung yang berulah. "Jangan mendekat!" serunya. Suaranya menggelegar membelah keheningan yang mencekam. Itu bukan ulah manusia. Itu roh penunggu sungai yang sedang bercekcok. Mereka telah terbangkitkan, dan benar saja, perlahan di atas jukung yang berputar itu, di antara riak air yang memantulkan cahaya terik mentari, samar-samar terlihat dua sosok yang tidak memiliki wujud padat. Mereka seperti bayangan berasap yang menari-nari, namun setiap gerakan mereka menghasilkan dampak nyata pada jukung. Dua roh air, satu di bagian depan jukung, satu di bagian belakang, seolah sedang terlibat dalam duel dayung yang mengerikan. Anehnya, keduanya mendayung dengan sekuat tenaga ke arah yang berlawanan. Sosok di depan, yang terlihat lebih besar dan bergelombang, seolah terbuat dari pusaran air, mengayunkan dayung tak kasat matanya ke arah hulu, berusaha mendorong jukung ke atas sungai dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sementara itu, sosok di belakang yang lebih ramping namun tak kalah kuat, menarik dayung ke arah hilir, mencoba menyeret jukung ke bawah. Gedebuk! 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 Dayung-dayung gaib mereka menghantam air dengan kekuatan dahsyat, menciptakan ombak-ombak kecil yang tak wajar, memercikkan buih-buih putih. Kayu jukung itu menjerit. Krit, krak, krit, seolah merintih kesakitan, menahan tekanan dua kekuatan raksasa yang saling berbenturan. Tiap dentuman disertai desisan kemarahan yang hanya bisa didengar oleh telinga yang terlatih. Warga terpaku, terhipnotis oleh pemandangan surrealis di hadapan mereka. Anak-anak bersembunyi di balik punggung orang tua, namun mata mereka tetap mengintip dari celah jari. Para pemuda yang tadinya berani kini memucat, terkesima oleh kekuatan yang melampaui dunia mereka. Suara dentuman semakin memekakkan, mencerminkan amarah kedua roh yang membabi buta. Energi gaib yang begitu besar, pertentangan yang tak kenal ampun, dan sebuah jukung kayu yang tak berdaya di tengahnya. Semua berpadu menciptakan ketegangan yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, Laras menunjuk dengan jemari gemetar. "Kakek, jukungnya retak." Dan benar, retakan panjang mulai muncul di lambung jukung, merambat cepat dari haluan hingga buritan. Kekuatan yang berlawanan itu terlalu dahsyat, melampaui batas ketahanan material duniawi.
Lalu, dalam 1 detik yang terasa seperti keabadian, dengan suara blar yang menggelegar dan mengguncang seluruh air sungai hingga riaknya menyentuh tepian, jukung itu meledak, hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahan kayu melayang di udara sesaat, seperti hujan serpihan, lalu jatuh berserakan di permukaan air, mengapung tak berdaya, menjadi saksi bisu amarah tak terkendali dari para penunggu air. Maka, setiap kali festival adat digelar, setiap kali mentari terbenam memantulkan rona jingga di permukaan sungai, suara sorakan dan dentuman dayung Besei Kambe kembali terdengar. Itu bukan hanya kompetisi fisik, melainkan sebuah penghormatan kepada para leluhur, sebuah pengingat akan kekuatan tak terlihat di alam yang harus dihormati, dan sebuah pelajaran hidup bahwa bahkan di tengah pertentangan sekalipun, harus ada sportivitas dan semangat kebersamaan. Hingga hari ini, di setiap pelosok Kalimantan, Besei Kambe tetap hidup, bukan sekedar permainan, melainkan detak jantung budaya yang terus berdenyut. Ia mengalirkan kisah-kisah kuno yang membentuk identitas sebuah bangsa dan mengajarkan bahwa dari sebuah kehancuran besar yang disaksikan mata telanjang, bisa lahir sebuah tradisi abadi yang penuh makna, sebuah nyanyian sungai yang tak pernah usai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.